Saya akan berikan waktu dan layar buat memulai kesaksiannya, apa yang terjadi pada waktu itu, dan bagaimana kemurahan mujizat Tuhan itu bisa terjadi. Silakan, silakan Mas Agung. Baik, shalom semuanya. Shalom, shalom. Kabarnya luar biasa dalam Tuhan Yesus Allah kita. Kalau saya boleh memperkenalkan diri saya sekali lagi, nama saya Rahmagung Sembodo, atau orang biasa panggil saya itu Agung Worshipper, ya, Agung Worshipper TV, gitu. Nah, jadi waktu itu saya divonis oleh dokter terkena leukemia itu, ya, tepatnya pada tanggal 8 Juli 2022, gitu. 8 Juli 2022. Jadi sebelumnya saya tidak pernah terpikirkan saya akan mengalami sakit penyakit seperti ini, karena memang kalau kanker darah atau leukemia itu ya sangat berbahaya, sangat mematikan gitu. Bahkan penyakit kanker adalah satu-satunya penyakit yang sangat mematikan di seluruh dunia, bahkan obatnya itu pun belum ditemukan, seperti itu. Nah, jadi saya kasih kronologinya dulu ya, kenapa saya mengalami leukemia. Dari waktu sebelumnya, saya baik-baik aja, tidak ada gejala di tubuh saya gitu. Jadi normal, saya berjalan dengan normalis, saya melayani Tuhan juga. Ya baik, semua berjalan dengan baik gitu. Tapi tanpa saya sadari, tepatnya di Januari 2022, itu saya udah mulai mengalami keanehan di tubuh saya. Nah, jadi keanehannya gini, berat badan saya mulai turun, terus juga munculnya urat-urat di tangan saya yang semakin melebar. Ditambah lagi juga di bulan berikutnya, tepatnya di bulan Maret, kaki kanan kiri saya itu penuh dengan ini, lebam-lebam, seperti kayak benturan gitu. Kalau kita kebentur, itu pasti rasanya sakit ya. Kalau ini nggak sakit sama sekali gitu, nggak sakit sama sekali. Dan 3-4 hari kemudian dia akan hilang, akan muncul lagi pindah, kalau nggak di kaki kanan atau kaki kiri, seperti itu. Itu selama 1 bulan, tepatnya di bulan Maret 2022. Seperti itu. Dengan berjalannya waktu, saat itu saya masih bekerja, dan sekarang saya tidak boleh bekerja oleh dokter ya. Jadi saya hanya melayani pekerjaan Tuhan. Nah, waktu pas di bulan April 2022 itu, ketika saya mau bangun ini, tiba-tiba di telinga kanan saya itu seperti ada sesuatu gitu yang mengganjal. Kalau kita pernah mandi itu kemasukan air, nah modelnya seperti itu. Cuman ya rasanya nggak enak gitu. Jadi denger pun jadi sulit dan keseimbangan tuh jadi terganggu gitu. Nah, saya belum melakukan pengecekan ke dokter THT. Saya masih ke dokter umum waktu itu ya, di salah satu rumah sakit di Tangerang. Ketika dicek dibilang katanya saya kelelahan, seperti itu, hanya seperti itu. Ya. Terus kemudian dengan berjalannya waktu, di bulan April tadi ada darah di telinga. Saya masuk di bulan Mei, itu di mata kanan dan mata kiri saya itu seperti seperti tertutup sesuatu gitu, tertutup sesuatu, dan itu menghalangi penglihatan saya. Jadi saya ngeliat tuh buram. Jadi kalau baca tulisan itu nggak bisa, gitu loh. Hanya bisa membedakan warna, cuma baca tulisan tuh nggak bisa, gitu. Nah ini saya mulai panik juga gitu. Ini kenapa ya kok bisa kayak gini gitu. Jadi awalnya waktu pas mata saya sebelum buram itu seperti kayak ada flash cahaya. Kalau kita mungkin pernah di foto ya, di foto itu kan ada flashnya tuh. Itu paling cuma hanya 3 detik hilang. Ini nggak hilang-hilang gitu. Akhirnya menghasilkan namanya bintik buram di mata kanan dan mata kiri. Mengakibatkan saya jadi sulit untuk melihat waktu itu. Udah telinga saya seperti ada sesuatu, mata saya juga ada darah, dan akhirnya saya memutuskan untuk check up ke dokter spesialis telinga waktu itu ya. Tepatnya di akhir bulan Mei waktu itu. Dan waktu sudah dimasukin alat, dan ternyata benar, itu darah gitu. Ada cairan yang berupa darah di balik gendang telinga sebelah kanan. Dan ketika saya pilek gitu, darah itu keluar dari hidung. Gitu. Karena dari telinga ini nggak bisa keluar, jadi keluar dari hidung. Nah, karena semakin perparah keadaan saya mulai periksa lagi ke dokter spesialis mata. Waktu mata saya disinar kanan kiri, ternyata benar di retina saya, mata saya itu ada darah gitu. Ada darah.
Dokter pun sampai kaget waktu itu kan, kok bisa ada darah, kenapa gitu kan. Dan dokter waktu saat itu udah mulai curiga gitu. Ada sesuatu yang tidak beres dengan darah di dalam tubuh saya. Kemudian saya dirujuk lagi ke dokter internis atau penyakit dalam, ya. Di internis penyakit dalam, pas diperiksa, diambil darah saya cukup kaget gitu. Bukan cukup kaget, kaget juga gitu kan. Jadi waktu pas diambil itu leukosit saya tinggi gitu loh. Cuman belum ketahuan jumlahnya berapa. Diambil sel darah tepi saya lagi kedua kalinya, dan akhirnya hasil lab itu menunjukkan bahwa saya terkesan leukemia, baru terkesan, belum pasti gitu, belum pasti. Cuman ya saya juga udah gimana gitu ya, udah waduh, kalau sampai benar-benar leukemia atau kanker darah kan, wah ya udah, yang saya hadapi hanya kematian gitu loh, no hope gitu kan. Dan akhirnya pada tanggal 8 Juli tadi yang saya bilang 2022, hasil yang lebih memastikan itu keluar dari rumah sakit. Dan hasil lab itu dikatakan bahwa saya terkena leukemia atau kanker darah. Seperti itu. Pak, jujur, siapapun yang divonis kanker, termasuk saya ataupun siapapun, itu pasti akan shock ya. Akan down secara psikologis gitu. Saya pun juga jadi ya lemah gitu secara tubuh. Udah lemah, makin nambah lemah lagi gitu kan. Tapi saya percaya kalau Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidup saya, pasti ada maksud rencana Tuhan yang besar gitu. Dan Tuhan bertanggung jawab atas semua yang terjadi dalam kehidupan saya khususnya. Nah, karena sebelum saya divonis leukemia, tepatnya hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 itu, hari Minggu tanggal 3 Juli 2022, itu saya masih pelayanan itu di salah satu gereja di Jakarta. Saya sangat jelas dengar suara Tuhan seperti ini. Dia bilang gini, waktu pas saya sebelum turun mimbar dari mimpin pujian ya, karena saya juga worship leader. Tuhan bilang gini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Sangat jelas sekali suara Tuhan bilang seperti itu. Jadi, waktu saya berpikir apa saya disuruh jadi hamba Tuhan, pendeta, atau apa gitu kan, saya juga nggak tahu gitu. Tapi hanya suara itu yang saya dengar dengan tegas dan sangat jelas. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan saya baru mengerti bahwa Tuhan berkata seperti itu untuk mempersiapkan saya untuk menghadapi vonis dari dokter di tanggal 8 Julinya. Di 5 hari kemudiannya itu. Nah, seperti itu. Dan akhirnya, karena memang di Tangerang itu tidak ada ahli onkologi atau ahli darah, saya dirujuk ke RS Darmais dengan menggunakan BPJS. Saya dilakukan pemeriksaan ulang lagi, pemeriksaan berikutnya ambil darah lagi, dan tanpa diduga-duga dan disangka-sangka, ternyata saya mengidap hyperleukosit. Yang tadi leukosit udah tinggi ya, ini lebih jelas lagi, lebih detail lagi, hyperleukosit. Jadi 5 kali di atas manusia normal, itu 580.000. Dengan kondisi seperti itu, orang itu harusnya sudah nggak ada gitu, sudah lewat gitu. Tapi semua karena Tuhan, saya boleh berada sampai saat ini, saya boleh bersaksi bahkan saat ini di Miracle TV. Ini semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih Tuhan gitu loh. Ya. Saya hyperleukosit 580.000. Dan akhirnya waktu pas tanggal 1 September 2022, itu saya dilakukan pemeriksaan COVID gitu kan. Tanpa diduga-duga sekali lagi, saya terkena COVID atau coronavirus. Jadi udah hyperleukosit, leukemia, dan COVID. Nah, kalau kanker dengan COVID, secara analisa kedokteran, itu dipastikan sudah tidak selamat. Gitu loh. Ya, karena dokter juga ada pusing gimana cara nanganinnya. 2 bulan sebelum saya masuk di IGD, bahkan di RS Darmais, di ICU RS Darmais waktu itu saya pelayanan tuh kemana-mana, masih menggunakan masker oksigen. Jadi masker oksigen, karena saturasi darah saya bisa up and down, sewaktu-waktu saya bisa kolaps. Istilah kedokteran sudden death, kematian tiba-tiba gitu. Tapi puji nama Tuhan sekali lagi, Tuhan izinkan itu terjadi, dan biar dunia menyaksikan, banyak orang menyaksikan bahwa
memang Tuhan Yesus yang kita sembah, dia Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Kuasanya dahulu, sekarang, selamanya tetap sama dan tidak berubah. Asal kita percaya sungguh-sungguh kepada dia. Hari Selasa, tanggal 6 September 2022, jam 6 pagi. Jadi Tuhan Yesus datang ke ruang ICU. Tuhan Yesus datang ke ruang ICU. Saya tidak bisa melihat wajahnya secara fisik itu, enggak. Tapi yang saya rasakan apa? Damai sejahtera, sukacita, ketenangan, kelemah lembutan, kasih yang kekal tanpa batas, itu aja yang saya rasakan. Manifestasinya apa? Ketika ada sesuatu yang masuk ke dalam ruangan ICU waktu itu ya, itu saya seperti dirangkul dengan erat tapi tidak menyakitkan, dan saya nangis kayak anak kecil. Nangis gitu kayak anak kecil gitu kan. Nangis seperti sejadi-jadinya gitu loh. Gimana sih kalau kayak anak kecil nangis ya kayak gitu deh pokoknya. Pokoknya lebih heboh lah gitu. Karena kan pasien yang di ruang ICU itu kan kita sendiri-sendiri ya ruangannya. Saya beri gambaran sedikit. Di ruang ICU itu kan hanya dibatasi oleh tembok kaca, depan pintu kaca sliding ada passwordnya. Jadi hanya dokter dan suster yang bisa masuk. Yang di sebelah kanan saya kanker payudara COVID dan akhirnya meninggal. Sebelah kiri saya anak kecil kanker otak COVID kritis. Gitu loh. Ya. Dan akhirnya waktu pas Tuhan Yesus datang tanggal 6 September 2022 jam 6 pagi, itu sampai dokter sama suster tuh mau masuk ke dalam ruang ICU, itu nggak bisa loh. Dikunci. Seperti kayak dikunci gitu sama Tuhan. Jadi memang saat itu Tuhan mau bicara sesuatu yang sangat penting. Ada misi kerajaan surga memang yang harus saya selesaikan. Karena saya percaya nggak mungkin Tuhan iseng, ya. Saya udah meninggal, hidup lagi, nggak mungkin iseng. Pasti ada maksud rencana Tuhan yang besar. Memang Tuhan mau nyatakan dalam hidup saya dan harus saya kerjakan sampai selesai. Jadi Tuhan berpesan ini khusus buat saya dan saya udah bagikan ini ke banyak-banyak orang. Ini kata-kata Tuhan Yesus, saya dengar secara audible. Clear, jelas sekali. Dibilang ini, berserah nak, aku yang bekerja bagimu. Aku tidak meninggalkanmu. Aku akan pakai kamu menjadi saksiku yang hidup bagi banyak orang. Aku yang akan melengkapimu. Itu kata Tuhan Yesus. Wah, makin tambah nangis saya. Karena kenapa? Siapa saya Tuhan? Saya ini cuma debu tanah gitu loh. Kok begitu berharganya saya di hadapanmu? Dan saya percaya bukan hanya saya yang berharga di mata Tuhan, tapi saudara semua yang menyaksikan saat ini dan kita semua yang di dalam Tuhan Yesus, bahkan seluruh umat manusia di muka bumi ini, kita semua berharga di mata Tuhan Yesus. Tergantung bagaimana kita meresponi kasihnya dia, gitu loh. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Ya, karena Tuhan nggak menghendaki satu orang itu binasa. Maunya Tuhan semua selamat, gitu kan.